ke-7. Jadi untuk terkait materi, yang pertama diharapkan teman-teman tahu bagaimana cara menilai kondisi henti jantung. Terus yang kedua, teman-teman diharapkan tahu bagaimana cara mengetahui langkah-langkah bantuan hidup dasar, termasuk manajemen jalan napas, dan juga bagaimana cara melakukan resusitasi jantung paru atau CPR. Kemudian nanti kita akan praktik juga bersama-sama, nanti bersama Mas Adit dan juga Mbak Ami. Kita akan belajar praktik langsung ke manekin. Alhamdulillah kami udah bawa manekin dewasa dan juga manekin bayi yang bisa teman-teman pakai untuk latihan. Nanti kita akan praktik bagaimana sih caranya mengaktifkan sistem emergency, kemudian bagaimana caranya memberikan pelatihan, memberikan teknik bantuan hidup dasar ke manekin, dan juga bagaimana caranya menangani sumbatan jalan napas. Seperti itu. Next. Oke, jadi kalau misalnya secara definisinya, untuk resusitasi jantung paru atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya cardiopulmonary resuscitation adalah upaya untuk mengembalikan fungsi dari sistem sirkulasi dan juga sistem pernapasan dengan tujuan agar oksigenasi ke seluruh tubuh itu kembali berfungsi dengan baik. Ini dilakukan pada kondisi apabila korban itu henti jantung atau henti napas, yang artinya sistem sirkulasi dan juga sistem pernapasan itu berhenti secara mendadak. Nah, kapan RJP dilakukan? Tadi kalau misalnya dari penjelasan yang sudah disampaikan, RJP itu dilakukan biasanya sih ketika kita melihat orang itu jatuh atau tiba-tiba nggak sadarkan diri atau tiba-tiba pingsan gitu. Tapi sebenarnya RJP ini dilakukan ada dua kondisi. Yang ini harus terjadi berbarengan. Yang pertama itu henti napas dan juga henti jantung. Jadi kita harus memastikan bahwa korban ini tidak bernapas dan tidak memiliki denyut nadi atau jantungnya tidak memompa darah. Seperti itu. Jadi jangan sampai, misalnya ya teman-teman lagi jalan nih, terus di trotoar tiba-tiba ada orang tergeletak, terus teman-teman langsung mikir, ini kenapa ya bapaknya, saya RJP gak ya? Nah, teman-teman jangan langsung RJP. Kita perlu memastikan dulu, apakah si bapak itu benar-benar mengalami henti jantung atau henti napas. Kalau ternyata dia cuma tidur, teman-teman RJP, dia pasti marah. Karena untuk RJP ini memang rasanya sakit ya teman-teman. Karena kan kita melakukan pompa jantung di area dada. Itu kita menekan tulang dan rasanya sakit. Seperti itu. Jadi kita benar-benar harus mengenali dan mengidentifikasi bagaimana korban itu mengalami henti jantung dan henti napas. Kemudian untuk langkah-langkah bantuan hidup dasar atau basic life saver, yang pertama, teman-teman perlu untuk mengamankan lokasi. Jadi untuk aman lokasi ini terdiri dari 3 aman, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman korban, yang akan dijelaskan juga di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah check response atau check response. Jadi check response ini nanti teman-teman merupakan salah satu screening kayak tadi. Misal ternyata dia tidur, kita tuh harus tahu cara bangunin orang tidur tuh gimana. Karena beda respons orang tidur bangun dengan orang yang tidak sadar, yang nggak akan bangun. Nah terus yang ketiga, kita akan belajar bagaimana caranya memanggil bantuan dan mengaktifasi sistem emergency. Seperti itu. Nah oke. Jadi amankan lokasi. Amankan lokasi terdiri dari 3 aman. Yang pertama aman diri, aman lingkungan, dan aman korban. 3 aman ini merupakan aman yang paling penting sebelum kita yakin kita dapat menolong korban. Karena apa? Karena kalau misalnya 3 aman ini tidak terpenuhi, maka kita akan menimbulkan risiko munculnya korban baru. Maksudnya gimana? Mungkin saya izin contoh dengan gambaran ya, dengan gambaran kasus. Misal ada seorang bapak lagi jalan di pinggir jalan, terus tiba-tiba pingsan, nggak sadarkan diri. Nah, itu artinya dia korban, ya kan? Korban posisinya di pinggir jalan. Apakah aman teman-teman?
nggak aman. Maka dari itu kita butuh untuk memindahkan korban ke kondisi yang lebih aman. Misal kita taruh di trotoar atau di mungkin samping etalase, samping toko-toko seperti itu yang lebih jauh dari mobil-mobil dan motor. Nah, kemudian kita sebagai penolong juga harus aman. Artinya kita harus menggunakan alat pelindung diri. Pentingnya apa sih pakai alat pelindung diri? Jadi sebenarnya alat pelindung diri ini gak hanya melindungi diri kita, tapi ini sifatnya itu dua arah. Kita membantu juga untuk melindungi diri korban. Maksudnya gimana? Maksudnya contohnya itu sebatas masker. Masker itu melindungi kita dari virus di udara sekitar, termasuk melindungi orang sekitar dari virus yang mungkin berasal dari tubuh kita. Itu maksudnya, jadi aman diri. Jadi kita harus pakai APD gitu. Nah, kemudian yang terakhir, aman lingkungan. Aman lingkungan ini tadi kan kondisi korbannya itu di pinggir jalan ya. Kalau misalnya dia jatuh, terus kita udah mau menolong dia di situ, itu kan kita akan membuat suatu keramaian ya di pinggir jalan. Nah, itu tuh risiko untuk mobil-mobil atau motor-motor yang akan lewat berlalu lalang malah akan nabrak, saling menabrak, dan itu artinya lingkungannya tidak aman. Seperti itu. Jadi untuk 3 aman ini perlu kita lakukan paling awal. Nah, kemudian check response. Tadi sudah disampaikan, kita harus benar-benar memastikan apakah korban itu tuh benar-benar nggak sadar ataukah hanya tidur atau hanya pingsan, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya pada korban dewasa, biasanya kita lakukan pemeriksaan responsnya dengan cara kita tepuk bahunya agak keras. Jadi misal kalau misalnya pakai manekin kayak gini, pak. Jadi kita pukul, kita beri rangsang nyeri, sekaligus kita beri rangsang suara, kita panggil. Gitu. Jadi itu cara mengecek respons dari korban dewasa. Kenapa tidak dipukul aja langsung? Lah, kalau misalnya ternyata dia tidur langsung kita pukul kan mungkin dia kaget ya. Nanti marah, jadi makanya kita tetap harus panggil dulu, Pak. Terus nanti kalau misalnya nggak jawab langsung sambil dipukul. Aku sambil berbarengan juga nggak apa-apa. Gitu. Itu untuk cek respons di korban dewasa. Nah, untuk korban anak dan juga korban bayi ada perbedaan sedikit. Nanti di slide selanjutnya ada sih. Nah, kalau misalnya untuk di korban anak yang mungkin tubuhnya sudah mirip orang dewasa, bisa kita lakukan juga untuk penepukan di bahu. Tapi kalau misalnya untuk bayi, biasanya kita lakukan penepukan di telapak kaki. Oke, terus panggil bantuan. Nah, tadi kita udah belajar bagaimana cara mengamankan diri, aman lokasi, aman lingkungan. Terus kita juga udah belajar caranya mengecek respons. Kalau misalnya korban ternyata benar-benar tidak memberikan respons, kan artinya dia tidak sadar. Nah, kondisi tidak sadar ini adalah tanda bahwa dia butuh bantuan. Oleh karena itu, kita harus memanggil bantuan. Jadi teman-teman, mungkin setelah pelatihan bantuan hidup dasar ini, insya Allah akan merasa lebih pede dan yakin memberikan bantuan. Tapi ingatlah, dalam memberikan bantuan hidup kepada korban, kita nggak pernah boleh sendiri. Karena kita tetap butuh bantuan orang lain. Seperti itu. Jadi sangat penting untuk kita langsung panggil bantuan. Nah, kalau misalnya untuk di klinik atau di rumah sakit, biasanya kita langsung aktivasi kode 2 aja sih, langsung teriak aktivasi kode 2, nanti ada tim nakes yang aktivasi ke seluruh ruangan, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman kondisinya misal lagi di keramaian atau di jalan, teman-teman yang bisa dilakukan adalah menunjuk orang. Jadi misal di sini ada korban nih, terus kita kan mau nolong, kita tuh jangan kayak tolong gitu. Karena orang-orang kita nih bingung yang harus dilakukan apa. Nah, kita sebagai yang sudah paham dan sudah terlatih, kita langsung aja tunjuk. Misal di sini, Mas yang baju putih tolong panggil ambulans, Bapak yang baju hitam tolong ambil AED. Jadi kita tunjuk. Jadi jangan siapapun tolong, kita tunjuk aja. Pun kalau misalnya ternyata mereka berhalangan, mereka pasti akan mendelegasikan kepada orang lain. Gitu. Jadi kita tinggal tunjuk aja, tolong, gitu. Ya, jadi itu sangat penting untuk memanggil bantuan. Kita dapat memeriksa pernapasan. Jadi kan kita tahu tadi dia udah nggak sadar, terus kita udah panggil bantuan. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita memastikan apakah dia nggak sadarnya itu akibat henti napas dan henti jantung,
ataukah nggak sadar itu kenapa? Gitu. Nah, makanya kita perlu untuk memeriksa napas dan juga memeriksa nadi. Nah, untuk latihan hari ini karena untuk awam ya teman-teman nggak usah memikirkan bagaimana caranya cek nadi, kita hanya fokus untuk bagaimana caranya memeriksa napas. Untuk korban dewasa biasanya kita hanya melihat pergerakan dinding, dada dan juga perut selama 10 detik. Jadi dilihat aja terus sambil hitung sampai 10. Nah, kalau misalnya untuk digambar, ini kebetulan untuk paduan Eropa ini masih menggunakan yang look, listen, and feel. Jadi biasanya wajahnya itu didekatkan ke wajah korban untuk dia itu bisa merasakan hembusan napas, kemudian mendengar napasnya sekaligus matanya ke arah perut dan dada untuk memastikan apakah benaran bergerak atau tidak. Tapi kalau misalnya untuk yang hari ini kita gunakan, cukup kita lihat saja pergerakan dinding dada dan juga perutnya. Nah, kemudian tadi kan kita udah cek napas selama 10 detik. Kalau misalnya ternyata dia bernapas, maka yang bisa kita lakukan adalah observasi, alias ya udah kita biarkan saja karena artinya dia nggak butuh untuk bantuan hidup dasar. Nah, yang bisa kita lakukan selain melihat adalah kita lakukan posisi pulih. Nanti ada di slide selanjutnya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata napasnya nggak ada, artinya kita harus RJP, betul. Jadi kita langsung RJP saja ya. Ini merupakan indikasi apabila tidak ada napas, langsung kita RJP. Nah, ini merupakan recovery position atau posisi pulih. Jadi pada korban-korban yang tidak sadar, tetapi dia ada napasnya. Jadi kalau misalnya ada napas itu pasti ada nadi, teman-teman. Jadi kalau ada napas pasti ada nadi. Maka dari itu yang bisa kita lakukan adalah recovery position. Ini recovery position adalah kita memposisikan korban seaman dan senyaman mungkin. Karena kan dia nggak sadar ya. Nah, kita tuh posisikan seaman dan senyaman mungkin. Seperti itu, biasanya dengan bantuan gaya gravitasi. Dilakukan itu pada korban-korban yang nggak sadar, tapi nadi dan napasnya ada. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya cara melakukannya adalah biasanya kita akan berdiri di samping korban. Kemudian prinsipnya yang mudahnya adalah ingat aja, yang jauh ditekuk. Maksudnya apa yang jauh ditekuk? Maksudnya yang jauh itu adalah, ini kan ceritanya dia berdiri di sisi kanan ya. Yang gambar A, kelihatan kan teman-teman? Oke. Jadi dia berdiri di sisi kanan korban. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat yang gambar B, dia menekuk tangannya dan menekuk kakinya. Nah, ketika telah ditekuk, yang perlu teman-teman lakukan adalah menarik arah kita. Nih, yang gambar C. Sebenarnya bisa juga sih didorong, tapi ya ada risiko terguling. Jadi itu untuk recovery position gampangnya ingat 2 aja, yang jauh ditekuk dan habis itu ditarik ke arah, ya tarik arah kita, ditarik ke arah penolong ya. Mungkin sebagai tambahan kalau misalnya khusus ibu hamil itu biasanya kita tariknya itu ke arah kiri, sisi kirinya. Karena kalau misalnya di sisi kanan takut ada pembuluh darah yang terhambat sehingga nanti jadinya dapat dibahayakan seperti itu. Inti dari bantuan hidup dasar. Jadi RJP atau resusitasi jantung paru, atau mungkin teman-teman awam bisa mendengar istilah di masyarakat tuh pompa jantung, pijat jantung, itu tuh sama halnya dengan RJP. Nah, bagaimana sih cara melakukan RJP? Nanti ada videonya, tapi ini merupakan gambaran secara umum bagaimana cara melakukan RJP. Jadi teman-teman bisa memposisikan diri di samping korban, kemudian teman-teman pastikan yang 3A tadi, termasuk korban diletakkan di alas yang datar dan keras. Setelah itu, kita cari posisi untuk RJP. Mungkin di manekin ini bisa ditunjukin ya. Jadi di sini teman-teman. Jadi untuk posisi RJP, ini kelihatan kan yang manekinnya ya. Nah, posisi RJP itu kita tinggal cari 2 puting, kemudian di tengahnya ini agak ke bawah, ini adalah posisi untuk melakukan RJP. Jadi ini kan ada 2 puting dari manekin ya. Nah, di tengahnya kemudian agak ke bawah, jadi sepertiga bawah, itu merupakan lokasi untuk kita melakukan pijat jantung. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu posisinya, kita harus tahu bagaimana tangan kita untuk melakukan pijat jantung. Jadi caranya gini teman-teman. 1 tangan ke depan. Ini terserah mau yang dominan ataupun yang tidak. Biasanya mungkin sebagian besar dari kita yang dominan yang kanan ya. Boleh, jadi di depan. Nah terus tangan satunya ini mengisi sela-sela jari dari tangan yang di depan.
Ini posisi tangan kita. Tangannya harus lurus, gak boleh bengkok, gak boleh miring, pokoknya harus lurus. Terus apa sih yang ditekan? Nah, kalau dari tangan kita yang menekan itu adalah tumit dari pergelangan tangan, jadi bagian bawah. Nah, tumit ini ditaruh di lokasi RJP tadi, jadi di tulang dada tadi kita tempatkan. Seperti itu. Nah, terus kita juga perlu memastikan bahwa tangan dan bahu kita ini tegak lurus. Jadi tegak lurus dengan korban. Untuk memastikan bahwa tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan RJP itu berasal dari bahu dan punggung, dan bukan tangan. Jadi yang dorong tuh bahu dan punggung, bukan tangan kita gini-gini, tapi bahu kita yang mendorong. Oke? Nah, kemudian untuk kedalamannya ini sebenarnya kira-kira aja. Memang butuh pembiasaan teman-teman. Makanya itu salah satu tujuan dari pelatihan hari ini juga, untuk pembiasaan bagaimana sih kedalaman yang tepat dalam pemberian bantuan hidup dasar. Untuk kedalamannya di dewasa biasa sekitar 4-5 cm dengan kecepatannya 100-120 kali per menit. Biasanya tuh teman-teman peserta suka nanya, 100-120 kali per menit tuh secepat apa sih? Karena bingung juga, kayak masa dihitung 100 kali gitu dalam 1 menit, sedangkan 1 menit aja hanya ada 60 detik. Nah, ini memang agak tricky teman-teman. Memang kita butuh banyak latihan dan pembiasaan. Cuma salah satu tipsnya adalah kita bisa sambil nyanyi di dalam hati. Jadi kita ambil tempo lagu-lagu yang biasa digunakan itu yang Staying Alive dari Bee Gees kalau teman-teman masih tahu, atau mungkin kalau misalnya yang lebih umum itu Happy Birthday. Ya betul Ibu. Jadi sambil nyanyi Happy Birthday to you. Nah, tapi perlu kita pastikan nyanyi dalam hati ya. Jangan sampai korban nggak sadar malah kita nyanyiin selamat ulang tahun. Iya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu temponya secepat apa, sambil nyanyiin di dalam hati aja. Gitu. Nah, kemudian ini poin terakhir, termasuk dari syarat kualitas tinggi dari CPR adalah pastikan dada ini kembali naik sempurna. Kenapa sih poin terakhir ini menjadi penting? Karena ibarat jantung itu kan memompa darah ya teman-teman. Dia suatu organ yang kosong, terisi darah, dan kalau misalnya darah udah penuh tuh dia pompa ke seluruh tubuh. Kalau misal dada itu belum berkembang secara sempurna, maka darah yang ada di jantung itu belum penuh terisi. Oleh karena itu, apabila kita langsung pencet atau langsung pijat, langsung tekan, maka artinya darah yang ke seluruh tubuh itu nggak akan ke seluruh tubuh, mungkin cuma setengahnya. Intinya sel-sel dan jaringan itu nggak akan teroksigenasi dengan optimal. Seperti itu. Nah, ini merupakan tekniknya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat benar-benar tegak lurus ya untuk bahu dan juga tangannya. Jangan belok-belok tangannya, jangan ditekuk-tekuk. Pede aja langsung tegak lurus. Terus untuk posisinya ini di setengah atau sepertiga bawah dari tulang dada. Cara mudahnya tinggal dicari putingnya, terus taruh tumit telapak tangan kita kayak gini. Gitu. Ini biasanya ada juga yang suka nanya, ini posisi kita sejauh apa sih dari korban? Kamu kelihatan kayaknya? Kelihatan kan ya? Oke, sorry. Jadi sejauh apa sih kaki kita dari korban atau posisi kita dari korban? Nah, biasanya itu tuh senyamannya kita aja sih, tapi biasanya kalau misalnya lebih dekat, kita bisa memastikan bahwa bahu dan tangan kita itu tegak lurus. Jadi biasanya lebih disarankan untuk lebih mendekat ke pasien atau korban. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kan RJP. RJP itu diberikan sebanyak 30 kali teman-teman. Setelah 30 kali pompa, kita dapat memberikan bantuan napas. Nah, untuk bantuan napas, ini yang perlu kita pahami adalah secara anatomi ya. Untuk organ dan jalan napas kita itu bentuknya itu nggak lurus. Nah ini kan hidung terus belok dulu baru ke tenggorokan. Nah, maka teknik utama atau teknik dasar yang dapat kita lakukan dalam pemberian bantuan napas adalah head tilting lift, nama kerennya. Atau kalau nama gampangnya tuh didongakin. Jadi kita bisa ngebantu dongakin korban. Mungkin kalau teman-teman mau coba bandingin teman-teman napas sambil nunduk sama napas sambil dongak, enakan mana? Enakan dongak teman-teman. Karena dengan mendongak, maka jalan napas kita relatif lebih lurus
yang itu akan memudahkan aliran nafas masuk ke dalam paru-paru. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau memberikan bantuan nafas, teman-teman harus melakukan hepatitis chin lift atau didongakin korbannya. Nah, kemudian ini sebenarnya untuk pemberian bantuan nafas ada beberapa alat yang dapat kita gunakan. Biasanya sih secara umum dapat kita bagi 3. Yang pertama itu masker RJP. Mungkin ada alatnya nggak ya Mas Acil? Masker RJP ada ya? Ada. Iya. Punten. Oke, jadi masker RJP ini merupakan selembar plastik. Jadi kalau misalnya dibuka isinya gini teman-teman. Isinya 1 lembar plastik, di mana tengah-tengahnya ini ada area yang semacam serabut-serabut, dan serabut ini bisa memungkinkan aliran udara dari mulut kita ke mulut korban. Seperti itu. Fungsi plastik ini APD tadi, jadi melindungi kita dan juga melindungi korban. Tapi untuk yang tengah-tengahnya ini untuk mengalirkan napas. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya seperti yang pada slide ini tuliskan, nggak dilakukan di masa pandemi karena kan waktu COVID kemarin risiko infeksinya tinggi ya, sangat tinggi, sangat infeksius gitu. Biasanya ini udah jarang digunakan seperti itu, kecuali ini kita gunakan tuh bisa ke orang-orang terpercaya, misal keluarga inti atau mungkin pasangan. Jadi yang kita sudah yakin bahwa penyakit-penyakitnya itu aman untuk kita, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga ada sungkup. Sungkup ada gak Mas? Kita pakai ini aja, boleh dicoba sebentar. Oke, jadi tadi masker. Kalau masker posisinya gini ya teman-teman. Jadi ini kita taruh di bagian mulut korban. Karena kan tadi kita beri napasnya itu melalui mulut kita ya. Jadi kita taruh di mulut. Nah, kemudian alat kedua ada sungkup. Jadi sungkup ini sama kita taruh di hidung dan mulut. Terus kan kalau tadi itu tuh istilahnya cara makainya nih dikokop ya, mulut kita ketemu mulut korban. Tapi kalau misalnya ini kita tinggal tiup dari lubang darah ini, tinggal kita kasih napas seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ada BVM. Jadi kalau misalnya BVM, ini kan sungkup itu dapat digabungkan dengan alat namanya bedstall. Jadi di sini ada tempat untuk udara dan di sini ada katup yang akan membantu mengalirkan udara. Jadi kita nggak perlu napas pakai mulut kita. Ini tinggal dipencet aja. Gitu. Jadi secara umum alatnya ada 3 ya teman-teman. Gitu. Nah, untuk dalam kondisi pandemi atau sekarang biasanya lebih disarankan pakai BVM. Karena kan istilahnya tuh nggak ada kontak langsung ya sama kita. Sedangkan kalau misalnya untuk tadi sungkup dan juga masker RJP ada risiko infeksi baik dari kita maupun dari korban. Seperti itu. Nah, kemudian cara melakukannya gimana? Cara melakukannya tadi udah ditunjukin. Terus tadi kan kalau misalnya RJP itu 30 kali ya. Nah, kalau misalnya untuk pemberian napas ini diberikannya hanya 2 kali. Mungkin Mas Abid mau coba contohin nggak Mas? Kebetulan kita ada Mazaki, insya Allah bisa bernapas kalau misalnya kita kasih napas. Jadi untuk pemberian napas kita perlu pastikan dulu hepatitis chin lift tadi yang paling penting ya, didongakin korbannya. Setelah didongakin, kita bisa taruh alat kita. Di sini Mas Habib mau mencontohkan dengan masker RJP. Dan untuk korban dewasa hidungnya itu ditutup. Iya, kan kalau misalnya untuk korban bayi itu mulut sama hidungnya kecil ya. Istilahnya itu bisa langsung masuk ke mulut kita. Sedangkan kalau korban dewasa kan mulutnya juga mungkin seukuran kita. Jadi hidungnya itu bisa mengeluarkan udara yang kita tiup, maka harus ditutup. Seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan Mas? Oke. Masuk kan? Masuk ya. Teman-teman lihat ya, dadanya mengembang ya. Nah, seperti itu. Jadi itu cara pemberiannya. Ditiup sekali. Tiupnya tuh nggak usah kayak gitu. Nggak usah. Tiupnya kayak kita napas biasa aja. Terus kita tarik napas lagi.
Terus kita tiup sekali lagi. Gitu. Nah, untuk penarikan napas itu juga penting ya teman-teman. Jangan sampai kita jadi korban selanjutnya. Jadi kita udah ngasih napas, malah kita yang kehabisan napas, kita yang capek gitu. Jadi itu penting. Makasih Mas Abid. Oke. Ya teman-teman, untuk pemberian bantuan napas. Nah, kemudian tadi kan berarti udah 30 kali RJP dan 2 kali napas. Setelah itu apa? Setelah itu ya diulangi lagi. Jadi dilakukan 30 kompresi dan 2 napas. Setelah napas itu lakukan lagi 30 kompresi, 2 napas, 30 kompresi, 2 napas, 30 kompresi, 2 napas. Sampai kapan? Pertanyaannya. Biasanya kalau misalnya ada lebih dari 1 penolong, maka bisa digunakan setiap 2 menit. Jadi misal saya sama Mas Abid ya untuk penolongnya, maka setelah 2 menit saya akan gantian sama Mas Abid. Tolong ambil alih RJP. Gitu. Tapi kalau misalnya cuma 1 penolong gimana? Kalau cuma 1 penolong maka dapat kita lakukan semampu kita sampai kita capek. Gitu. Karena jangan sampai juga kita memaksakan diri dan kita jadi korban selanjutnya teman-teman. Gitu. Dan itu juga pentingnya tadi di awal kita melakukan panggilan bantuan. Karena kita nggak mungkin bisa nolong sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian pada anak ini kurang lebih sama. Tadi untuk cek respons dapat ditepuk di bahu juga. Kemudian untuk kompresinya ini karena kan dada anak lebih kecil ya dari dada dewasa tubuhnya, maka kedalamannya juga lebih pendek. Biasanya 3-4. Cuma kalau misalnya kita nggak yakin, ini maksimal tuh 1/3 atau 5 cm masih diperbolehkan. Seperti itu. Nah, terus untuk penggunaan tadi kan kalau dewasa kita pakai 2 tangan ya. Nah, kalau misalnya anak, kita bisa kira-kira aja. Dalam artian, misal anaknya ini usia 16 tahun baru masuk kelas 1 SMA, mungkin tubuhnya udah sebesar kita. Itu nggak apa-apa kita pakai 2 tangan. Tapi kalau misalnya anaknya misal umur 8 tahun masih SD kelas 2, itu nggak apa-apa kita pakai 1 tangan. Gitu. Nah, kemudian tadi di awal saya sempat waktu panggil bantuan kita juga harus panggil AED. Nah, jadi AED atau Automatic External Defibrillator ya, defibrillator itu merupakan alat kejut listrik yang mungkin teman-teman kalau nonton film, sinetron, drakor, tahu gak sih yang kayak ada pakai 2 setrika terus dikejut, dikasih listrik korbannya, pasiennya. Nah itu AED sistemnya sama seperti itu. Cuma ini versi portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Kalau misalnya di film-film itu kan cuma ada di rumah sakit ya. Nah ini versi portable-nya. Ini tuh penting karena pada kondisi henti jantung, henti napas, kita juga perlu menganalisis irama jantung. Apakah terdapat irama yang mungkin dapat diperbaiki dengan defibrillator atau tidak? Seperti itu. Kalau misalnya di Indonesia sebenarnya untuk penempatannya masih belum umum ya. Kalau misalnya di fasilitas umum tuh mungkin kalau di stasiun di Jakarta tuh teman-teman masih bisa ketemu, atau di mall-mall yang sangat besar tuh biasanya ada AED. Tapi kalau misalnya untuk stasiun kecil atau mungkin mall kecil atau fasilitas umum lain biasanya belum ada seperti itu. Tapi kalau misalnya di luar negeri penggunaannya sudah sangat umum, biasanya semua pegawai di fasilitas umum tuh sudah terlatih untuk menggunakan AED seperti itu. Nah, untuk penggunaan AED secara umum ada 4 langkah. Yang pertama dan paling penting adalah kita harus nyalain AED-nya. Karena apalah AED kalau misalnya kita nggak nyalain. Dan ini jujur sering banget dilupakan oleh teman-teman. Jadi kayak udah panik duluan langsung tempel aja, padahal belum dinyalain. Gitu. Jadi langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah kita nyalain. Ini juga bisa membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan AED. Karena kan AED ini butuh waktu ya untuk analisis irama jantung. Jadi langsung kita nyalain aja. Gitu. Nah, terus yang kedua kita dapat tempelkan pads-nya. Di sini kita ada contoh AED-nya. Ini kebetulan AED-nya untuk training ya teman-teman. Jadi bukan AED asli. Bentuknya seperti ini biasanya, datang dengan tas, ya mas ya, dengan tas. Kemudian, nih, tadi kan langkah 1 tuh nyalain tombol on ya. Ini kita biasanya kalau AED tuh warnanya hijau. Jadi kita tinggal pencet aja. Flight pads as shown in the pictures. Nanti dia bakal bawel langsung ngasih tahu kita gimana cara As makainya. shown in the pictures. Kebetulan tapi ini pakai bahasa Inggris. Press pads firmly on skin. Ini izin saya mati dulu ya. Plus batteries. Oh, bahasanya low kan. Oh iya, makasih banyak Bapak.
Cip. Suaranya masih oke. Oke, nggak apa-apa. Makasih Bapak Agus. Oh ya, oke. Nah, terus AED ini biasanya dilengkapi dengan 2 patch. 2 patch ini atau mungkin saya nggak tahu sih kalau padanan bahasa Indonesia mungkin semacam koyo ya, jadi tinggal tempel dan dilengkapi dengan gambar. Nah, gambar ini adalah gambar pemandu kita untuk menaruh di lokasi tubuh korban. Nah, ini di sini ada yang di bagian dada kanan atas, maka kita taruh aja langsung. Dan yang satu lagi, ini ada di dada kiri bagian bawah, maka kita tinggal taruh di korban atau di manekin. Seperti itu. Biasanya AED ini juga dilengkapi dengan alat pencukur rambut, karena kan mungkin tubuh setiap orang beda-beda ya. Mungkin kalau misalnya yang ras Eropa biasanya rambut tubuhnya itu lebih lebat, biasanya harus kita cukur dulu teman-teman sebelum kita pasang patch-nya. Seperti itu. Nah, kemudian ini nih kalau misalnya gambarnya, ini kan, jadi satu di bagian dada kanan atas dan satu lagi di bawah bagian kiri. Itu. Nah, kemudian langkah ketiga adalah AED ini akan bekerja secara otomatis. Jadi dia tuh kerjanya tuh mandiri. Tadi kan kita udah nyalain ya. Nah, terus tadi dia ngomong itu mau ngasih tahu ke kita bahwa dia akan menganalisis kondisi jantung si korban yang kita tempelin patch tadi. Jadi dia akan langsung menganalisis irama jantung. Nah, saat melakukan analisis irama jantung, kita jangan sentuh korbannya. Karena aliran listrik dari tubuh kita bisa mempengaruhi aliran listrik yang terbaca oleh AED dari tubuh korban. Jadi biasanya kita langsung bilang minggir atau clear. Itu. Jadi kita jangan sentuh korban. Dan kita bisa hentikan CPR atau RJP dulu selama analisis irama jantungnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, AED ini bakal ngomong. Yang pertama kan tadi minggir, clear. Nah, kemudian dia bilang do not touch the patient. Jangan sentuh korbannya. Kemudian dia juga bakal bilang analyzing heart rhythm. Dia akan mulai analisisnya. Gitu. Nah, tadi fungsi kita atau tugas kita adalah ngomong minggir, clear. Jangan sampai ada orang yang nyentuh. Karena ada risiko juga nanti kesetrum. Nah, terus langkah yang terakhir, langkah yang keempat, dia ini sudah selesai menganalisis, terus dia menemukan bahwa ada irama jantung yang butuh untuk diberikan aliran listrik, maka dia akan bilang ke kita bahwa shock advice, atau kita sarankan untuk diberikan shock, diberikan kejut. Jadi dia yang ngasih tahu ke kita. Nah, biasanya nanti itu lampu merahnya nyala. Coba ya, sini bisa. Do not touch the Nah, ini patient. tadi do not touch the patient, analyzing heart rhythm. Ini kita nggak boleh Do sentuh not korban. touch the patient. Analyzing heart rhythm. Do not touch. Shock advised. Shock advice. Do not touch the patient. Press the shock button. Tanda merah ini adalah tombol yang akan kita pencet saat akan memberikan kejut listrik atau Press the shock. shock button now. Sebelum kita pencet, kita harus bilang dulu Press the shock minggir. button now. Jadi tadi minggir yang pertama adalah saat Press the analisis shock irama jantung. button now. Nah, terus minggir yang kedua itu sebelum kita Do not pencet touch the tombol patient. merah. Analyzing heart rhythm. Gitu. Jadi kita akan pencet setelah kita Do not minggir. touch the patient. Analyzing heart rate. Replace batteries. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi dia butuh shock, dia bakal bilang, dan tugas kita tuh tadi ikutin omongan dia, terus kita bilang minggir. Gitu. Setelah shock itu diberikan, kita bisa langsung mulai RJP. Nanti itu pun alatnya juga bakal ngasih tahu kita. Nanti dia bakal munculin tempo untuk melakukan RJP. Jadi kita nggak perlu tuh nyanyi happy birthday lagi, tinggal ikutin dia aja. Gitu. Nah, ini contohnya. Nih kan lagi diberikan napas ya oleh penolong kedua. Penolong pertama CPR. Alatnya ini kerja sendiri. Jadi nggak usah dipikirin, alatnya itu kerja sendiri. Kalau misalnya alatnya udah bilang tadi shock advice, korban ini butuh kejut, maka fungsi kita, tugas kita langsung bilang minggir. Gak boleh ada yang nyentuh.
Terus tinggal kita pencet dan nanti listriknya akan teralirkan ke tubuh korban untuk membantu menstabilisasi irama jantungnya. Gitu. Nah, kalau misalnya udah, tadi kita lanjutkan CPR sama kayak tadi. Prinsipnya 30:2 dilakukan terus setiap 2 menit bisa berganti. Nah, ini kita nonton ya teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu simulasi dari praktek CPR. Tuh, dia langsung nepuk sambil dipanggil. He was just on his phone and then he fell over. I don't know what happened. Possible cardiac Dia langsung clinical panggil assistance bantuan. needed. What? Terus setelah dia cek, dia lakukan CPR. 6, 7, 8, I'll get the AED. 11, 12. Nah, temennya tadi itu penolong kedua yang perempuan akan ambil AED. Excuse me? Nah, ini dia nyiapin AED. Di kebetulan dia pakai cukup ya napasnya. I'll attach the AED around your breast. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. Analyzing freedom, do not touch. Clear the victim. Shock advised. Dia bilang clear dari pinggir. Touch victim. Keep clear. Press the shock button now. Shock button. Are you okay to continue? Chest compression. Let me know when you need me to take over suppression. Terus langsung dilanjutkan. 7, 8, 9, 30. Nah, alhamdulillah bantuan yang tadi dipanggil sudah datang. Jadi kita langsung berikan ke tenaga medis Check the pulse. yang berwenang. Start CPR. How long was it doing? About 2 minutes. I started CPR right away. She attached it. Defibrillator. 50. Did you deliver a shock? So we did deliver 1 and then more compressions and 2 breaths. Analyzing rhythm. Do not touch victim. All right, back up. Clear the victim for analysis. No shock advised. Lagi Zero zoom chest dikit. compression. Wait, he just moved. Nah, terus korban We've got to gerak. recognize rhythm. I have a pulse. Nah, nadinya balik. Let's get the stretcher. You're coming with us. We're Napasnya gonna balik. Berarti korban udah pulih lagi, udah sadar lagi. Makanya langsung di-refer ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Gitu. Itu untuk simulasi di korban dewasa. Sekarang kita akan lihat di korban bayi. Nah, dia lagi main, tiba-tiba nggak sadar, dipukul tuh telapak kakinya sambil dipanggil. Hi, I have an emergency. I'm an 18 Nah, untuk bayi yang kita lakukan adalah 2 jari. Okay, I'm gonna put you on Nanti ada speaker. di slide-slide juga ya. What's the emergency? My daughter, she's not breathing and no pulse. Okay, I'm sending fire and EMS. Do you know CPR? Yes, I just started CPR. I'm a nurse practitioner. Nih, ibunya kebetulan terlatih, dia adalah nurse. Jadi dia walaupun panik tetap memberikan bantuan kepada korban. Multiple days, and I was just getting ready to take her to the doctor. And she's how old? At 10 months old. Okay, they're on their way. Can they enter the house? Yes, the front door is open. Good. I'll stay on the phone with you until they arrive. Okay. Ini kebetulan kan dia sendiri. Kalau tadi kan penolongnya banyak ya. Kalau ini dia sendiri. Maka dia akan terus melakukan sampai bantuan itu datang. I need you to count out loud so I can help you with your rate of compression. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. I'm in here! Help! Please, I'm in the living room! 7, 8, Ya, alhamdulillah kalau di luar negeri ambulans langsung datang. Jadi bisa langsung kita kasih ke tenaga medisnya. Dispatch, go ahead. Nah, kalau udah ada 2 penolong kita bisa pakai 2 jempol. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Did you see her collapse? No, I was on the phone and I looked away for a second and it must have just happened. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, tadi kan kalau misalnya AED di dewasa sesuai gambar ya. Tapi kalau misalnya di bayi, biasanya kita taruh 2 itu di dada dan juga di punggung. 11, 12, 13, Ini yang dilakukan oleh nakesnya. 1 di dada, 1 di punggung. Analyzing 2, rhythm. 3, Do 4, not touch the 5, victim. 6. Clear to analyze. No shock advised. Zero chest compression. Start CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, itu videonya untuk pemberian bantuan hidup dasar kepada korban bayi. Nah, ini kita baru masuk ke teorinya terkait CPR pada bayi. Jadi untuk cek respons tadi di dewasa kita tepuk apanya? Bahu sambil dipanggil ya. Nah kalau misalnya di bayi kita tepuk telapak kakinya. Di sini ada korban bayi ceritanya, langsung kita tepuk aja. Angkat kakinya, kita ini tiduran ya, langsung kita tepuk aja. Dek, tapi mohon maaf agak tergantung, harusnya tiduran ya. Dek, jadi dipanggil aja sambil dipukul telapak kakinya. Seperti itu. Nah kemudian untuk pemberian pijat jantungnya kalau di bayi pakai 2 jari. Jadi kita posisinya sama kayak tadi, kita cari antara 2 puting terus agak ke bawah. Tapi kalau misalnya di bayi kan tadi pakai 2 jari, jadi kita tinggal tekan. Ini coba saya contohin ya, sini. Ini dilakukan terus. Tadi di video sempat ditunjukkan pakai 2 jempol. Itu dilakukannya kalau misalnya udah ada penolong kedua atau penolong selanjutnya datang. Jadi yang tadinya kita gini, kita langsung berubah. Kita peluk bayinya dan kita tekan di dada. Kayak gini. Nah, untuk kedalamannya sekitar 4 cm. Kemudian ini contoh juga video. Ini ada korban bayi. Pastikan 3 aman. Setelah aman, kita pastikan apakah dia sadar atau tidak. Kita pukul kakinya. Kita tepuk kakinya. Dek. Kalau misalnya nggak sadar, langsung panggil bantuan. Tolong bantu, tolong panggil ambulans, tolong ambil AED. Gitu tuh, dia langsung nunjuk kamu, masnya, mbaknya. Kita cek napasnya 10 detik, terus langsung lakukan RJP 2 jari. Sambil dihitung ya teman-teman, tadi hitungannya berapa kali dalam kompresi jantung? 30, betul. Sambil dihitung. Terus ini dikasih bantuan napas, tadi udah dikasih milk ya, udah didonglakin. Nah, terus dilanjutkan lagi. Kasih napasnya juga sama 2 kali ya. Jadi kita tiup, kita tarik napas, kita tiup lagi. Gitu. Nah, kita udah tahu tadi pemberian RJP pada korban dewasa maupun korban bayi. Nah, sekarang pertanyaannya sampai kapan? Tadi kan udah dijawab sampai kita capek, atau sampai bantuan lain datang, atau sampai korban kembali bergerak. Nah itu jawabannya. Jadi ketika korban itu bergerak, tapi bergeraknya beneran bergerak ya teman-teman, bukan gara-gara kesenggol. Soalnya sering tuh korban nggak sengaja kesenggol, terus dikira dia udah gerak nih, ternyata belum, itu kesenggol gitu. Jadi kita selalu pastikan korban bergerak, terus habis itu kita cek lagi napasnya ini ada gak sih? Karena kan tadi sebelum melakukan RJP kita cek napas. Sama setelah lakukan RJP dan kita mau meyakinkan diri apakah korban ini sudah kembali sadar, kita cek lagi napasnya. Gitu. Terus pertolongan dialihkan, berarti ada penolong kedua atau penolong lelah. Kita capek. Jadi pokoknya jangan sampai kita jadi korban selanjutnya. Nah, terus kita masuk ke materi dari airway atau manajemen jalan napas. Sehingga kita lanjut ya ke jalan napas. Nah, untuk jalan napas tadi yang pertama udah kita pelajari di awal, yaitu posisi pulih. Nah, terus kita langsung masuk ke bagian choking atau tersedak atau keselak. Nah, jadi kalau misalnya untuk keselak bisa disebabkan oleh beberapa hal. Kalau misalnya padat itu biasanya makanan. Misalnya kita lagi makan cilok, makan
bisa tiba-tiba kayak kan keselak ya itu. Nah itu contohnya. Terus kalau misalnya cairan, misal kita lagi abis capek haus banget terus minumnya terlalu cepat jadi keselak, itu juga bisa. Nah terus habis itu atau misal kalau kita lagi batuk banyak dahaknya, itu bisa juga bikin kita keselak. Terus habis itu kalau misalnya bagian atau jaringan tubuh di sini lidah, ini tuh contohnya pada korban-korban yang nggak sadar tadi. Kan kalau misalnya korban nggak sadar, dia tuh cenderung rileks ya tubuhnya. Maka otot lidah yang seharusnya kontraksi dan stay in place atau kayak tetap di area rongga mulut bagian depan ini akan turun ke belakang. Jadi jalan nafasnya tuh akan tertutup. Gitu. Ini yang maksudnya bagian jaringan tubuh, contohnya lidah. Nah terus penyakit infeksi ini contohnya misal di orang-orang yang ada pembengkakan di area leher, itu nanti jalan nafasnya juga bisa terhambat seperti itu. Nah terus derajat sumbatan ini biasanya dibagi kedua. Yang pertama itu parsial. Jadi parsial ini contohnya tadi waktu kita kesel biasa lagi makan batuk, jadi batuk. Tapi biasanya dia itu masih bisa ngomong, walaupun kayak agak susah. Gitu, itu tuh masuk ke derajat yang parsial. Tapi kalau misalnya dia udah total, itu biasanya dia nggak bisa ngomong, nggak bisa batuk, nggak bisa napas. Jadi yang bisa dia lakukan hanya megang leher. Itu yang disebut dengan universal sign of choking. Seluruh orang di dunia ini kalau keselak pasti megang leher. Kalau nggak bisa napas ya, yang derajat total pasti dia megang leher. Itu suatu mekanisme tubuh untuk nunjukin bahwa kesalahannya itu ada di leher. Seperti itu. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah ini tadi contohnya, universal sign of choking pasti megang leher. Maka yang bisa kita lakukan adalah manuver Heimlich. Ada dua, yang pertama itu chest thrust dan yang kedua adalah abdominal thrust. Nah, mungkin izin coba dicontohin gimana ya. Kalau misalnya abdominal thrust, ini biasanya kita tinggal langsung hampiri korban. Terus kan nanya kayak kenapa? Biasanya kita motivasi dulu untuk batuk, batukin, sambil kita agak tepuk punggungnya. Batukin. Nah kalau dia nggak bisa, dia udah megang leher, artinya dia butuh bantuan. Nah yang bisa kita lakukan langsung kita ke belakang, kita peluk, dan kita kepalkan tangan kita. Jadi biasanya sih kalau misalnya memudahkan ya lokasinya, itu tuh kita ambil telinga kita, terus kita cari pusatnya tuh yang mana. Nah terus kita kepal dan kita naikin. Mungkin kalau yang belakang nggak kelihatan ya. Jadi ini kelingking taruh di pusat, terus ini kita kepal di atasnya. Terus kita tinggal naikin. Ini adalah posisi untuk menekan. Jadi kita tinggal tarik aja. Kan kita udah peluk, kita udah tahu posisinya ya, misal di sini. Tinggal kita tarik, kita tarik ke arah kita, jadi kita dorong ke arah kita. Seperti itu. Nah kalau misalnya untuk chest thrust, mikrofonnya kurang naik. Oke, sorry. Dikanalin. Oke. Nah terus habis itu, kalau misalnya untuk chest thrust itu sama teman-teman. Tapi kan kalau tadi abdominal tuh yang tadi ya di area ulu hati, atau tadi gambarnya kita tinggal cari pusat terus kita kepalkan di atasnya. Di ulu hati di area itu. Tapi kalau misalnya chest thrust ini biasa digunakan pada korban-korban hamil atau korban-korban yang mungkin obesitas sangat besar, jadi nggak bakal bisa kita peluk. Gitu. Nah itu kita bisa cari dadanya, posisinya sama kayak RJP tadi. Jadi kita cari antara dua putih, terus di tempat RJP itulah kita lakukan pendorongan. Jadi ditarik ke arah kita, didorong ke arah kita. Begini, 1, 2, 3. Sampai kapan sih dilakukan ini? Ya sampai keluar. Misal nanti dia makan cilok pas selotnya, sampai ciloknya itu kelinting. Iya. Nah, karena selagi ciloknya itu belum menggelinding, kita tuh nggak tahu ciloknya itu di mana. Ya, jadi kita harus memastikan gitu. Tapi kalau misalnya memang siapa tahu dia makan gitu langsung dia telan, itu nggak apa-apa juga. Yang penting kita harus memastikan dia udah kembali bernapas dengan baik, dia bisa diajak ngomong,
dia napasnya udah nggak megang-megang leher lagi gitu. Jadi kita udah yakin dia bisa bernapas dengan baik ya. Terus kalau misalnya pada anak, nah pada anak ini sebenarnya lebih tricky teman-teman, karena kadang anak itu lagi diem aja bisa tiba-tiba biru gitu, nggak nangis kadang. Nah maka itu tugas kita sebagai penolong yang sudah dewasa untuk menilai apakah ada sumbatan jalan napas pada korban anak atau bayi. Seperti itu. Jadi kita cek apakah ada tanda kesulitan napas, kayak napasnya kok kayak terengah-engah ya, sulit, atau mungkin dia batuk terus pengen muntah tapi nggak bisa, kayak gitu tapi nggak ada yang keluar. Nah itu kita bisa curiga ada sumbatan di jalan napasnya. Terus ada suara napas tambahan, misalnya jadi ngorok atau misalnya ngik-ngik gitu. Terus apabila ada mainan dan makanan di sekitar korban. Jadi ini merupakan tanda di sekitarnya. Jadi kayak kita curiga ini anaknya beneran tersumbat gak sih jalan napasnya. Itu bisa cek aja di sekitarnya. Siapa tahu ada manik-manik, siapa tahu ada balon-balon kecil. Karena kan anak apalagi lagi pas oral tuh suka masukin apapun ke mulut ya gitu. Nah terus untuk sebab sumbatan yang sering, kalau misalnya di bayi sih biasanya ASI ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang lebih besar itu bisa mainan, makanan, koin, kelereng, baterai, apapun itu. Nah terus cara melakukan manajemen jalan napas kepada korban bayi. Jadi kan kalau misalnya di dewasa kita peluk ya, terus kita sentakan, kita dorong ke arah kita, baik di perut maupun di dada. Nah kalau misalnya di anak, yang bisa kita lakukan adalah kita tepuk di bahu, dan juga kita lakukan RJP. Jadi namanya adalah chest thrust dan juga back slap. Chest thrust itu RJP, jadi kita lakukan gini teman-teman, kayak RJP aja sama back slap. Kalau back slap itu jadi di antara bahu nih diberikannya kita pukul. Nah sebanyak apa? Sebanyak 5 kali. Jadi misal 5 kali back slap, 1, 2, 3, 4, 5, belum keluar manik-maniknya. Misal curiga manik-manik ya, belum keluar, maka kita balik 1, 2, 3, 4, 5. Belum keluar juga, kita balik lagi 1, 2, 3, 4, 5. Sampai kapan? Sampai keluar juga. Jadi kita perlu memastikan bahwa benda asing itu udah keluar. Atau kalau misalnya dia tadi keselak air susu atau air gitu, kita bisa lihat dia gumoh atau muntah. Itu. Terus nanti biasanya kalau misalnya anak yang sudah tersedak sih biasanya akan nangis ya, nangis lebih kencang. Karena kan tadi waktu dia nggak bisa nafas, dia nggak bisa nangis. Nanti biasanya dia langsung wah gitu, langsung nangis. Nah kita perlu perlu khawatirnya apabila setelah itu dia nggak nangis. Karena kalau misalnya nggak nangis, kita perlu cek apakah masih ada sumbatannya, ataukah justru nanti dia lama-kelamaan jadi nggak sadar. Kalau misalnya lama-kelamaan nggak sadar, berarti kita harus RJP. Kan nanti dia nggak sadar, sedangkan tadi napasnya nggak ada, dia habis tersedak, maka kita lakukan RJP. Seperti itu. Tapi tadi benar juga Bapak yang bilang ke IGD atau panggil bantuan. Pokoknya intinya prinsip utama dalam memberikan bantuan adalah kita tetap panggil bantuan juga. Gitu. Jangan sampai kita menolong sendiri. Nah ini contoh videonya choking pada bayi. 4. Dia udah nggak bisa nangis, nggak bisa napas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu jadi contoh simulasinya. Terus mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak yang mungkin udah punya anak suka khawatir kayak, ini anak gue nggak apa-apa nih, anak saya nggak apa-apa nih dipukul kayak gitu. Karena kan ya kita juga nggak tega ya kadang ya kalau misalnya lihat bayi dipukul, dibolak-balik. Nah itu nggak apa-apa karena lebih fokus, kita harus lebih fokus dan lebih penting untuk menyelamatkan jalan napas. Jadi jangan sampai kita nggak tega tapi dia mati. Dan lebih penting kita tega tapi dia hidup. Itu ya. Jadi gak apa-apa tega aja kita pukul untuk bahunya 5 kali, terus kita balik, kita lakukan seperti RJP atau chest thrust 5 kali. Dilakukan terus berulang kali. Nah itu jadi poin terakhir
dari manajemen jalan napas. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ininya di pangkal telapak tangannya taruh sini. Nah, kemudian untuk badannya tegak lurus. Belakangnya kurang maju sedikit. Ininya tetap di sini, ya. Itu. Ini maju lagi, ininya diangkat. Jadi seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Bisa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kemajuan tidak pindah. Dihitung sampai 30 ya. 15, 20, 30. Kalau sudah 30, ini dahinya didongakkan seperti ini. Terus dagunya didorong ke atas seperti ini, kemudian ditiup. Tapi ditiupnya karena ini nggak ada maskernya, Bapak tiupnya di atas saja. Ya, seperti itu. Sudah, tapi jangan nempel. Ya, gitu udah. Kemudian kalau masih belum ada pergerakan, pijat lagi seperti itu. Diletakkan di tengah, ya, tengah. Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Supaya nanti pada saat korban itu jatuh, kita tuh bisa menahannya, tidak jatuh langsung begitu, tapi ditahan untuk si penolong yang nahan. Coba silakan masuk selanjutnya, letakkan posisi tangannya itu yang kanan, yang paling kuat yang mana? Kanan kah atau kiri kita yang kuat untuk yang mendorong sumbatan yang ada di tenggorokan atau di dada itu ya. Silakan Mas Abid, di mana posisi Mas Abid tangannya yang kuat? Nah, bentuk kepala di Mas Abid, silakan tunjukkan bentuk kepalanya itu seperti ini ya. Jempolnya boleh di dalam, ya. Jempolnya di dalam, gitu. Tutup. Ya, letakkan di antara tulang ini ya. Ya, di atas pusat. Ini, posisi ini nih, tulang gitu ya. Nah, itu letakkan di situ, kemudian kita dorong, coba Mas Abid. Didorong ke atas, gitu. Nah, itu akan merangsang jadi keluar, pengen muntah. Ya kan, kita kan kalau lagi penuh ya, ditekan begitu pasti akan rasanya mau terpicu untuk ini estimulasi untuk keluar seperti itu. Nah, coba ya, silakan Bapak Ibu pasangan kita praktekkan langsung. Seperti ini. Nah, ininya di dalam gini. Nah, kalau udah, ini buat tahanan yang tangan kirinya, terus kita dorong ke atas sama ke belakang. Jadi kayak parabola gini, seperti gini. Jadi kan gini. Kita praktekkan ya? Ya, boleh. Mungkin ada bapaknya atau tangan yang dekat pada kita atau dekat dengan penolong itu diletakkan ke atas seperti itu. Nah, tangan yang jauh dari kita itu kita letakkan di pipi seperti ini. Oke. Setelah itu kaki yang jauh dari penolong kita tekuk seperti ini. Nah, ini kan enak nih buat untuk narik ke arah kita, makanya setelah itu kita tarik ke sini. Nah, kalau ini sudah kita posisikan kakinya biar nyaman pasiennya atau korbannya. Nah, bisa diletakkan seperti ini. Kita cek lagi mulutnya terbuka atau tidak. Karena di sini kita akan memanfaatkan gaya gravitasi buat cairan yang ada di mulut itu mengalir ke bawah. Ya, pastikan juga mulutnya terbuka ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Nah, ini dilakukan setelah pasiennya ada tanda-tanda kembali seperti itu. Nah, jangan lupa kalau seperti ini sesekali pasiennya atau korbannya ini dicek nadinya, pernapasannya seperti itu. Bisa dong enggak? Oke. Terus Kalau tadi kan harus terbuka ya mulutnya. Apa mungkin mulutnya itu tertutup?
Bisa. Makanya harus Kita jadi makanya tujuan itu kita selalu dicek terus setiap berapa menit sampai 2 menit 5 menit bisa ya. Pokoknya sampai dia ini kan udah sadar ya. Nah kita takut tidak berhenti lagi gitu kan, tapi kita cek terus ya, pernafasannya. Ya. Ada bangun. Panggil bantuan. panggil bantuan kayak tadi. Ambil AED, panggil bantuan. Nah, terus langsung cek dadanya. Ada Cek dadanya seperti tadi. Ada naik kembang kepisnya ada enggak? Nah, kalau Nggak ada. udah langsung mulai RJP. RJP-nya ini beda sama yang tadi. Pakai dua jari, taruhnya di antara dua Sesuai puting hitungan. Bapak. Jadi seperti ini, maaf. Nah, seperti itu. Ininya di atas sama seperti ini, maaf. Gini. Ininya diputar. Nah, seperti itu. Oke. Tekan. Nah, seperti itu bagus. Bagus. Nah, kalau udah seperti tadi dagunya didoakin, nah, tapi jangan nempel. Ya, oke. Kalau masih belum, ini lagi pijat lagi. Ya, di antara dua puting ya. Oke. Udah hijau, nggak apa-apa berarti. Nah, sip. Udah, Sampai 30 baru dikasih napas. Dikasih Oke. napas, Makanya sih. seperti dongakin. Didongakin ya Pak. Ininya dahinya ditarik, dagunya diangkat. Nah, oke, bagus. Udah ya. Kemarin jalo. 20.